Halo. Halo. Dari Purwakarta, drummer dan Terus Rizal. Jody sebagai bass. Jadi ini kita jadi kita ini dasar band yang aktif menyuarakan jadi kita perkenalkan nih Kang Sandi Yudiantara. Kang Sandi. Wilujeng Sumping Kang. Wilujeng Sumping Kang. Jadi langkah awal gerbang memasuki itu HIV dulu baru AIDS ya. Iya. Dua-duanya ini korelasi pasti ya. Pasti kan. Dan penanggulangannya pun berkorelasi. Korelasi juga kan. Oke. Sekarang mah kita ngobrol penanggulangannya lah tadi. Dan nggak menular lewat gigitan hewan ya? HIV Oh ya? tidak. Nyamuk lewat nyamuk segala macam. Ketika Ya. nyamuk itu menempel sama si penderita dan pindah ke yang non reaktif, Reaktif. itu tidak akan semudah itu gitu. Oh. Ya. Karena kan Penularannya itu namanya juga HIV ya, dia Iya. human immunized virus. virus Iya, iya. iya. Jadi hanya human gitu. Human, Nggak iya. ada animal. Nggak ada gitu kan. animal gitu. Iya. Nggak ada Iya. apa faktor penghubungnya Iya, gitu iya. kan. Kalau itu diganti nanti HAIP, human animal. Dia ada yang mau ditanyain nggak? Yo, Lepaskan datawa, lupakan semuanya. Lepaskan datawa, lupakan semuanya. Lepaskan datawa, lupakan semuanya. Lepaskan datawa. oke dong. Sama brother ini Kang Sandi. Apa ya? Nah, nanti dulu aja. Oke, nggak apa-apa nanti ngopi dulu, ngerokok dulu, nyantai aja dah. Nah, itu kan udah nih kita pembahasan dari penularan, terus yang tidak menular apa. Sekarang penanggulangannya Kang Sandi sebagai volunteer ini, khususnya di Purwakarta, Kang Sandi itu menanggulangi hal itu tuh dengan cara apa sih? Sebenarnya yang lebih grassroots-nya itu rekan-rekan yang ada di lapangan ya, yang langsung bersentuhan dengan saya sendiri. Kebetulan ditugaskannya sebagai pendamping sebaya. Jadi Oh ya. hanya ditempatkan di layanan gitu Iya. kan. Hmm. Untuk memfasilitasi, sebenarnya bukan memfasilitasi, untuk membantu mempermudah Memediasi ya. iya Hmm. apa-apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan gitu kan di dalam lingkungan rumah sakit itu gitu Ya. kan. Rekan-rekan yang ODA ya, Yang ODA ODA gitu ya. Ataupun yang belum, yang mereka membutuhkan informasi-informasi tentang HIV. Seperti gitu. sekarang ini nih ya. Seperti ya, gitu kan. Nah, tadi ada apa istilah dampingan sebaya itu Iya. artinya apa tuh Kang? Jadi dampingan sebaya itu dampingan bagi rekan-rekan yang sesama Sesama Oda. ODA gitu. Oke. Di dalamnya juga termasuk sudah ada konsultasi segala macam ya, dan Itu konsultasi, lebih edukasi. ininya kita tuh support by spirit gitu kan. Oh, iya. Untuk masalah medis kita diserahkan ke fungsi di layanan gitu. Oke. Jadi ada dokter-dokter dan Dokter dan tim medis iya, yang khusus ya. Iya, Oke. yang ada di layanan Nah, gitu. terus buat kawan-kawan nih yang mau dicek tes VCT itu apa aja syarat yang dibutuhkan dan biayanya tentunya. Itu bagus sekali. Hmm. Sebenarnya itu hal-hal yang paling mudah gitu kan, asal kita ada kemauan untuk cek, datang ke Keberanian PKM ya, keberanian dengan faktor resikonya yang siap untuk diterima, dalam artian ya itu yang dibilang stigma, yang dibilang kutukan itu Tidak ada ya. tidak ada gitu Iya. kan, kalau dia itu tidak melakukan hal yang Tadi itu yang tadi itu penyebabnya. yang ya. menyebabkan Iya, gitu kan. betul. Jadi don't worry ya Don't kalau worry. kalau Ya, tidak melakukan seks bebas, Iya, tidak melakukan penasun, don't worry, Don't worry. terjangkit HIV ya. iya. Ya misalkan saya seorang yang terjangkit HIV ini gesekan dia mau naon ya, mau naon don't Nah, worry, jadi- don't worry. Jadi, menurut statement saya tadi kan, Iya. jadi kalau untuk HIV itu disebut penyakit kutukan, itu pada zamannya mungkin ya, zaman dulu, zaman Nabi Lut. Cuma ketika zaman sekarang, ini masa ketika orang tuanya reaktif nih, dia seorang Oda, terus nurun ke anaknya,
anaknya yang tidak berdosa juga itu lu kena kutukan tuh lu. Nah itu Kan enggak juga gitu kan. iya itu jadi pemaknanya kutukan itu jadi seperti apa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena dia itu tidak mau membuka informasi gitu kan, membuka mindsetnya tentang penyakit itu gitu kan. Iya, iya, Dia iya. terima dengan mentah-mentah apa yang dia udah lakukan. Sekarang orang yang terjangkit epidemi ini, penyakit ini gitu kan, dia menerima status dia itu saya harus ngomong sama siapa, Oke. dia tidak tahu gitu kan. Oke. Betul, karena itu tadi stigma di masyarakat sudah meluas menjadi Menjadi rasa ketakutan yang cukup Ya, sangat dalam ya, ya. parno itu ya, jadi paranoid jadi ya. paranoid. Itu juga, dan dia juga pasti menyadari apa yang telah dia perbuat. Itu yang menjadi dilema mereka sendiri untuk mengatakan Oke. ke rekan terdekatnya, Oke. baik itu pasangannya, baik itu orang tuanya atau saudaranya gitu kan. Jadi di sini harus banyak komunikasi sebenarnya ya. Sebenarnya berdamai dengan diri sendiri kan. Oke. Kita Itu asik, kita asik. nggak bisa menjadi gua salah nih, gua begini gitu kan. Udah kita damai dengan diri sendiri. aja dulu ya. Kita ngomong baik-baik, apapun hasilnya kita udah ngomong, dan kita teruskan dengan cara medis gitu. Oke, iya. Ujungnya ada di medis ya. Di medis, Ujung kan? solusinya Iya. di medis, karena nanti akan ada itu ya, obat yang setahu saya namanya ARV itu ya. Betul kan. Nah, Oke. itu ARV sendiri itu ingat ya rekan-rekannya, itu suatu bentuk pengobatan yang dilalui seumur hidup ya. Itu jangan sampai lepas. Itu rekan-rekan yang udah positif tuh harus tetap teratur minum obatnya. Sampai kapanpun dan sampai detik ini pun belum ada penggantinya obat itu. Gitu. Oke. Nah, Adapun untuk itu yang tadi pertanyaan saya belum dijawab. iya. Apa saja yang harus disiapkan oleh rekan-rekan yang ingin Oke. spesifik selain mental dan keberanian Dan dan administrasi. administrasi yang harus disiapkan itu. Untuk administrasi sebenarnya dikembalikan ke PKM-nya sendiri. Mungkin ada distribusi gitu kan. Ya. Tiap PKM tuh Berbeda-beda ya. berbeda-beda gitu kan, gimana kebijakan itunya. Cuman kita membeli karcis untuk di depan untuk pendaftaran. Adapun untuk memakai kartu BPJS misalkan itu kita free, langsung cek hasilnya, bisa ditunggu. Ya. Tergantung kesibukan di layanannya Ya. itu gitu. Gue juga pernah Kang tes PCT beberapa kali lah ya. Satu kali pernah di PKM daerah sekitar sini. Itu biayanya cuma Rp1.000 hanya untuk pendaftaran kartu saja. Nah, Relatif murah ya. Relatif murah. Nah, apalagi itu udah ada bocoran dengan harga Rp1.000 tuh, kita tuh mengetahui status kita tuh yang benar-benar menentukan Iya benar ya. titik nadir Benar, kita benar. gitu kan. Betul. Sebenarnya nggak ada perbedaan antara itu ODA atau yang non ODA gitu, ODIP dengan non ODIP gitu kan. Kenapa kita membahasakan ODA dan ODIP tuh masih ada dilema di kalangan aktivis bahwa seseorang tuh nggak harus divonis dengan sebutan ODA karena bukan semuanya itu AID gitu kan. Ya. Dan ODIP itu hanya untuk orang yang udah ARV, yang ODIP gitu, maksudnya tuh pastinya pasti HIV itu. Iya. Ya, kita kesampingkan masalah Istilah. perdebatan istilah. Itu mah istilah ya. ya. Hanya bikin rarungsing lah. Iya, istilah. Tarung sih. Yang penting tadi ya kita mengetahui tidak usah melakukan biar tidak jangan terus antisipasi anunya harus kan Iya. gitu. Jangan melakukan seks bebas, jangan melakukan narkoba. Terus ketika sudah dinyatakan terjangkit positif ARV kan gitu aja ya, sebenarnya betul. begitu Iya, ya. udah. Ya, kalau gua simpulkan sih begitu. Iya. Iya, Sesimpel betul. itu gitu. Iya. Dan tolong hilangkan penilaian-penilaian buruk terhadap yang sudah terkena Iya. Ya, itu paling penting. virus positif HIV kan gitu. Jadi kita nggak usah mengasingkan mereka, nggak usah membuat tadi istilah si eta mah benang kukutukan. Jadi hilangkanlah nilai-nilai yang begitu. Karena orang-orang yang ODA itu bukan butuh nyinyiran atau bukan butuh stigma
belas kasihan dari, gitu. dari masyarakat, tapi dia butuh dirangkul, butuh Eh. teman ngobrol, teman curhat, Ada spirit teman dan ngopi, energi pada ada akhirnya. spirit dan energi juga Iya. pada akhirnya. Ya Untuk buat seperti manusia pada umumnya Iya, gitu kan. iya, Mereka itu iya, iya. sama tetap aja. harus makan, harus punya penghasilan, punya kehidupan, dan punya keluarga juga gitu Oke. kan. Untuk lebih hidup normal lah ya. hidup normalnya Hidup gitu. normal ya. Nah, untuk ARV sendiri Kang, itu biaya administrasinya bagaimana, ketentuannya harus menyediakan apa gitu. ARV itu bisa diakses kalau rekan-rekan sudah dinyatakan positif, baru kita memasuki fase Selanjutnya. pengobatan. Itu seumur hidup. Yang dipersiapkan yaitu kalau kita mempunyai jaminan kesehatan, itu cukup dengan memperlihatkan jaminan kesehatan itu dengan prosedur-prosedur yang ditentukan sesuai dengan Aturan ya. aturan-aturan yang sudah ada gitu kan. Nah, kalau orang yang tidak terkena HIV terus mengkonsumsi ARV, itu ada reaksi nggak? Ada efek samping nggak? Efek sampingnya sejauh ini kayaknya orang yang itu banyak yang mengasumsikan bahwa yang ARV itu banyak efek sampingnya gitu kan. Apalagi orang-orang yang ibaratnya yang Yang tidak non-reaktif, terjangkit, ya, ya. tidak terjangkit gitu kan. Ibaratnya itu kan suatu pengobatan untuk menguatkan imun gitu kan. Ya. Malah mungkin nanti jadi kebalikan takutnya gitu kan. Iya, justru saya berpikir connect-nya dengan sekarang pandemi corona ini, Iya. kan ada satu statement bahwa harus menjaga imun. Iya. Nah, bagaimana kalau ARV ini digunakan untuk menjaga imun biar nyambungnya ke penolakan corona? Bisa nggak itu digunakan seperti itu? Nggak bisa ya, udah alih fungsi ya. Mungkin yang lebih kompetennya itu orang Iya, medis ya. orang Iya. medis yang harus menggunakan. Setuju saya. Setuju. Kita nggak boleh nyanyahwanan ya. Betul, kan? Nggak boleh nyanyahwanan. Benar. Saya setuju itu poin itu. Karena saya cuma memberikan support. Oke, Nah, siap. untuk Kang Sandi sendiri kan bekerja di layanannya ya. Layanan. Ini ada beberapa isu juga ke belakang ini, setahun ke belakang mungkin 2018 lah ya. Pendistribusian ARV ini terganggu. Ada beberapa daerah yang justru malah ini kok gua nggak dapat ARV ya bulan ini. Kosong gitu. Apa itu benar atau enggak gitu? Kalau 2018 saya rasa masih normal ya kan ya. Normal. Justru yang terjadi itu pas epidemi Corona ini. COVID sekarang ini kan. Ya, Karena regimennya itu kan kita masih impor kan. Oke, ya benar, ini terjadi karena faktor lalu Global, lintas ya. ya. Lalu lintas ya. Seperti Iya, itu. iya. Terus si pihak layanan, maaf bukan saya menggurui gitu kan. Mungkin pendistribusiannya itu kurang di manage secara teratur gitu kan. Dalam artian jumlah si pasien berapa dan ketersediaan barangnya itu tidak disesuaikan gitu kan. Oke. Itu yang terjadi gitu Oke, kan. tapi itu hanya terjadi sesaat ya. Sesaat kan, ya. Oke, ya wajar lah ya, Wajar. wajar karena memang ini pandemi kan global nih. Efeknya global kan. Global, gitu. global. Jangankan untuk urusan ARV. Iya. Mungkin beras saja yang konsumsi kita sehari-hari Jadi kurangi. sesaat terganggu. Urusan beras, kejo, urusan kejo. Makanya orang pindah ke kejo kayak mah. Sepertinya ini udah mulai mengkerucut ke obrolan finish ya. Iya. Karena sudah ke itu sebetulnya kan kesimpulannya ada di ARV nantinya Iya. kan, kepada yang sudah terjangkit. Iya. Itu kuncinya ada di ARV. Nah, yang sedikit agak berbeda, ini ada kostum yang Oh, iya. seragam Oh, nih, iya, iya. walaupun warnanya beda. Halus ya kan. Walaupun warnanya beda. Kita dapat endorse Iya. dari Kang Sandi ini. Jadi kita terima kasih buat Ya. Kang Sandi yang sudah mengendorse kita sebagai volunteer dia di bidang HIV/AIDS, dan kami juga band yang menyuarakan kepedulian tentang HIV/AIDS. Ternyata beliau peduli memberi kami Kaos. seragam ya. Semoga ini juga barokah buat Ya. Kang Sandi dan kawan-kawan volunteer yang lain gitu. Cuma ini kalau kawan-kawan ada yang mau nih, kaos ini sebenarnya
desainnya desain buat internal aja. Ya, Kalau buat ada yang kami. mau boleh deh inbox nih ke Iya. ini nih. Iya. Ntar Di linknya ini. dicantumin di deskripsi. Jadi orang arek jualan intinya mah. Arek ngajualan ya. Eta. Anjir cenah euy tadi euy luka kliku ka ditu ka dieu obrolan teh nyaho ngajualan kaos. Cenah naon. Nu penting kan orang teu korupsi. Eta. Urang teu nipu, Eta teu ngagarong. tidak menjegal orang. Terus urang lain nyieun pabrik narkoba euy. Asli. Urang mah kikian teh emang sebenarnya tulus urang mah gitu. Tuh. Tulus, tapi tong aneh oge nya kunaon cenah grup band teh ngarobrolan ka dinya nya urang mah memang kieu. Urang memang kieu. Anda juga dengan kegiatan band Anda kami Silakan. support. Support. Kami apresiasi. Satu lagi Kang, statement dari saya Kang. Oke. Kenapa saya tertarik sama Alalus sendiri? Oke. Nah, Oke. itu kenapa saya terlibat di Alalus? Alalus itu membukakan cakrawala baru dalam hal bermusik. Bahwa musik itu bukan sebatas hanya jazz band, tapi bisa mengakomodir segala sesuatu yang berhubungan dengan menyuarakan. Oke. Kalau udah menyuarakan itu berarti maaf orang-orang yang merasa tertindas atau merasa Jolimi. diskriminasi gitu kan. Dan band ini salah satunya yang tetap komitmen untuk memperjuangkan hal-hal itu gitu. Oke. Baik itu dalam hal sosial, dalam hal Humanity lah kita. Iya. Kita lebih peduli terhadap tentang tadi hal-hal yang menyangkut dengan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai grup band, karena kalau saya pikir bermusik gonjreng-gonjreng dari dulu sampai sekarang kunci gitar itu ya begitu-begitu saja. Ya. Tapi ada hal di luar itu yang kami dengan segala keterbatasan kami harus terus melakukan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Ya. Gitu dari action-action yang kami lakukan. Cenah eueuh manfaatna, kami mah arek terus we nya. Iya. Arek terus mencoba we terus supaya mencoba. bermanfaat kan gitu. Iya. Gitu. Karena Jadi ada pepatah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi semua manusia. Amin. Kayak Iya. gimana sih ya? Gitu kan? iya mungkin kurang Ya, lebih gitulah. begitulah. Tadi statement Kang Sandi menjawab, jadi ada beberapa yang inbox ini Alalus tuh apa sih bentuk kepedulian Ya. terhadap HIV gitu. Ya ternyata tadi dijawab sama Kang Sandi Iya. bahwa kami adalah band yang menyuarakan tentang hal itu dengan kalau bukti-bukti secara realnya kan kita sebagai grup bandnya ente kaci. Iya. Gua udah begini, gua udah begitu ya nggak kaci Nggak juga. kaji, iya. Tapi nanti kawan-kawan seperti Kang Sandi yang banyak melakukan kegiatan bareng sama kita, ya biar beliau dan nanti kawan-kawan itu yang Ya, memang nanti ya. berstatement Ya. gitu. Kalau gua asa agul sorangan euy. Ya. Terus terang saya merasa terbantu dengan di komunitas. Ya kita maaf Hmm. band jadi lari ke komunitas nih. Ibaratnya gimana juga band ini tetap berkomitmen mempunyai misi tentang kesosialan, kemanusiaan, lingkungan, apapun itu bentuknya. Saya ini hanya sebagian kecil Oke. dari rekan-rekan yang biasa merapat ke Alalus ini gitu. Masih banyak rekan-rekan yang luar biasa powernya yang ditumbuhkan di sini gitu kan untuk menuju energi Alalus. Yang menuju terang. Menuju terang. Lu diam-diam lu. Jadi itu Sekali statement mantep. iya. Itu titel album kita menuju terang. Jadi ke situ ya gambarannya ya. Ya memang tadi kata Kang Sandi bahwa di sini mau nggak mau pada akhirnya pergerakan kita tuh more than just a band. Jadi di sini secara otomatis pada akhirnya terjadi kumpulan seperti komunitas. Walaupun namanya ya tidak juga lah kita mengkerucutkan bahwa kita komunitas Alalus gitu. Yeah. Tetap kita adalah sebuah grup band yang otomatis pergerakannya nanti berbicara tentang komunitas, berbicara tentang bla bla bla, kita nggak tahu juga sebagai pelakunya gitu. Nu penting mah tadi orang ente modaran jelema, ente nipu, ente ngagarong, ente nyeun pabrik narkoba, kan iya kita yang asik-asik aja lah. Sebatas normatif kita ngopi, ngerokok, terus diskusi, Iya. tukar pendapat.
karena tadi juga kita ngobrol sama seorang brother, seorang tokoh juga. Kalau tuker pikiran kayaknya nggak bisa, pikiran nggak bisa ditukar-tukar Iya, kan nggak gitu. bisa. Kecuali tukar tarong. Iya, yang bisanya tukar pendapat kan gitu ya. Nanti juga itu brother yang disebutin itu nanti kita bikin vlognya. Sama dia tuh. Nanti sama brother yang Iya. tadi saya sebutin itu kita bikin. Kita vlognya. tungguin Nanti vlognya tungguin ya. aja. Jadi ini udah mengkerucut ya obrolannya, Udah mengkerucut. udah mengkerucut. Kang Sandi, saya juga atas nama pribadi, atas nama band, salam hormat buat Kang Sandi dan teman-teman volunteer lain. Appreciate juga dengan segala pergerakannya. Semoga kita tetap membuahkan energi-energi positif. Amin. Kita juga tetap melakukan sinergi-sinergi dan action-action yang real, Amin. yang tidak hanya sekedar copy paste, Ya, yang tidak hanya sekedar kita menjadi wacana, tapi ada hal-hal yang memang kita lakukan walaupun itu kecil, dan tapi mudah-mudahan manfaatnya bisa terasa. Amin, amin. Pokoknya sekali lagi yang mau bajunya ntar bisa didesain ulang. Kalau buat distribusi bisa inbox nanti, pokoknya link media sosial masing-masing nih gue cantumin di deskripsi. Oke. Oke. Ulah pohonya. Ulah poho. Kang Sandi, thank you pisannya Kang Sandinya. Kang Sandi, thank you. Sudah mampir. Thank you. Atur nuhun. Kalau kata sahabat saya di Bandung ada istilahnya STNK. Apa tuh? Sisye, nuhun, thank you, kamsia. STNK. Ibu Dirut, Oke. Female Plus, mohon endorse-nya. Itu ternyata muncul juga ini organisasinya. Ya sekarang saya juga langsung kalau udah dimunculin banyak sama yang bersangkutan. Salam hormat dari kita Alalus Buat rekan-rekan PS se-Jawa Barat, ya buat PS itu apa kan? Damping Sebaya. Pendamping sebaya. Buat kawan-kawan pendamping sebaya di Jawa Barat, di Indonesia. Terus tadi teman-teman di Female Plus juga. Ya. Mohon endorse-nya katanya. Ya, Kang yang harus di-endorse mah ya. Kami nanti endorse juga. Support band-nya. Oke. Dan jangan lupa juga buat kawan-kawan Odip seluruh dunia, tetap semangat, jalani hidup dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, biar sistem imunnya tetap terjaga. ARV juga jangan lupa dikonsumsi setiap hari. Ulah putus. Jangan putus. Ya, pokoknya salam damai, salam rock and roll. Bye-bye. Selalu. Bye-bye. See you next.